Jakarta. Undang-undang tersebut mengatur gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta adalah Sultan dan Paku Alam yang sedang bertahta. Di era kepemimpinan yang baru, salah satu fokus Gubernur DIY adalah pengentasan kemiskinan di Jogja melalui program-program unggulan sektor pariwisata. Daerah Istimewa Yogyakarta terkenal sebagai destinasi wisata favorit di Indonesia. Dengan Keraton Yogyakarta di dalamnya, daerah ini memiliki keistimewaan, baik dari pemerintahan maupun kebudayaannya. Untuk Indonesia, saat ini berada di daerah istimewa Yogyakarta untuk melihat bagaimana pengelolaan pariwisata dan bagaimana daerah ini merawat kebudayaannya di tengah modernisasi. Ikuti perjalanan saya. Gusti Bendoro dan Pak Singgi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, Ketua Bidang Promosi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bapak Singgih Raharjo, Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Gusti dan Pak Singgih, tadi saya ketika di perjalanan menuju ke Keraton Yogyakarta, tadi saya lihat Yogyakarta sudah mulai kembali ramai begitu ya. Nah, kemudian Gusti, seperti apa saat ini geliat pariwisata pasca pandemi di Jogja? Yang pasti kita sudah bisa lihat bahwa wisatawan sudah banyak sekali di sini, tidak hanya domestik tapi juga mancanegara. Kalau dari segi PHRI, teman-teman di perhotelan memang kapasitas dari occupancy rate dari hotel sudah mencapai 85%, bahkan kalau sudah weekend itu sudah sulit sekali cari kamar. Iya. Nah, ini memang teman-teman destinasi pun juga mengatakan sudah menuju ke 80%. Pak Singgih, kemudian fokus dari pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terutama untuk sektor pariwisata seperti apa? Ya, karena kemarin kita dilanda badai COVID-19, maka kemudian itu menjadi pelajaran yang sangat berharga dan menjadi salah satu strategi kebijakan kita untuk melangkah ke depan. Karena dengan COVID saya kira kita kemudian masuk di era VUCA yang kemudian membingungkan, ketidakpastian, dan ini sangat buruk untuk industri sebetulnya, khususnya di industri pariwisata. Nah, tapi dengan begitu kita kemudian akan belajar dari pengalaman itu, kemudian kita mempunyai 3 pilar kebijakan ke depan yang nanti akan kita berlakukan. Yang pertama adalah pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua itu adalah pariwisata yang inklusif, yang bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Yang ketiga adalah mau tidak mau digitalisasi ekosistem pariwisata ini sangat diperlukan. Nah, ketiga hal ini saya kira sangat relevan sekali dengan isu-isu yang sekarang ini sedang menjadi isu global. Begitu Mbak Putri. Kemudian digitalisasi seperti apa Pak Singgih? Ya, jadi sekarang ini kan para wisatawan sudah mulai menggunakan berbagai macam gadget, baik itu handphone mereka, smartphone mereka, kemudian juga beberapa fasilitas yang ada. Maka kemudian kita wajib untuk menyediakan informasi itu di gadget mereka, di konektivitas internet yang kemudian akan terhubung dengan baik itu industri pariwisata, hotel, restoran, kemudian destinasi, event, informasi pariwisata juga kita masukkan di dalam sebuah informasi digital. Dan tentu ini menjadi menarik karena digital experience juga akan menjadi bagian yang sangat penting untuk kemudian bisa dilakukan oleh para wisatawan. Kita punya aplikasi Visiting Jogja yang dihadirkan untuk memberikan layanan kepariwisataan di Yogyakarta. Kemudian Pak Singgih, kalau kita lihat salah satu visi misi dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta itu kan melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan. Nah, kemudian seperti apa realisasinya? Ya, tadi di pilar pertama tadi saya sampaikan bahwa kita ingin ke depan itu dan sekarang pun sudah dimulai, yaitu adalah quality dan sustainability tourism development. Tentu ini sangat relevan sekali dengan visi misi Bapak Gubernur di 2022 sampai dengan 2007. Bagaimana kemudian kita menghubungkan itu dengan situasi yang ketidakpastian? Maka yang perlu kemudian kita lakukan adalah pertama adalah resiliensi dari
baik itu destinasi, desa wisata maupun industri pariwisata itu sendiri. Yang dilakukan pasti kita harus beradaptasi. Situasi yang kemudian ketidakpastian, maka kita harus cepat beradaptasi. Inovasi harus dilakukan, karena kalau kemudian tidak ada inovasi, maka kita akan stagnan. Berikutnya adalah kolaborasi, kita harus bersama. Inilah yang kemudian mendasari kita bagaimana Jogja bisa recovery cepat di bidang daerah lain adalah ada 3 hal itu. Nah, implementasinya kalau kemudian kita bicara desa wisata, maka di situ ada tanah yang merupakan pertanahan ya, tanah di desa, TKD, tanah khas desa dan sebagainya. Itu adalah merupakan tanah dari Sultan Ground. Maka kemudian Pak Gubernur atau Ngarso Dalem itu memberikan kesempatan kepada desa untuk memanfaatkan itu untuk kemakmuran masyarakat di situ. Oke, win-win solution begitu ya. Tapi harus izin, gitu Iya, betul harus sekali. izin terlebih dahulu sehingga kami di sektor pariwisata, terutama untuk masuk di sektor pariwisata di desa wisata, maka kemudian kami wajibkan kalau kemudian desa akan membuat amenitas dari pariwisata, maka status tanah harus clear and clean. Kalau memang itu tanah milik desa yang itu alas haknya adalah Sultan Ground, maka harus ada izin. Oke. Hal-hal seperti itu yang kami terus lakukan. Terus didorong begitu ya. Karena ini juga bisa mengakselerasi bagaimana kita akan mengurangi kemiskinan yang ada di DIY melalui desa wisata dan aktivitas pariwisata. Win-win solution Yes. itu tadi. Nah, kemudian Gusti Bendoro, kalau kita lihat orang awam mungkin taunya Jogja, kebudayaan, dan keraton. Itu 3 hal yang pasti saling berkaitan erat. Apa mungkin ada hal lain mungkin yang sedang ingin diangkat oleh pihak keraton untuk dikenalkan kepada masyarakat luas, bahkan masyarakat dunia? Saya rasa ada, jadi memang keraton itu kan ada di sentral ya, jadi di titik nolnya Jogja. Di mana kalau kita melihat ke utara, tentu di utara itu kita bisa melihat Tugu dan juga Merapi, Gunung Merapi. Lalu kalau kita keraton di tengah, lalu kita menghadap ke selatan, itu ada Panggung Krapia dan juga Pantai Parangkusumo. Nah, sebenarnya ini adalah garis imajiner yang sedang kita angkat, bukan hanya dari keraton, tapi juga dari pemerintah daerah mengangkat untuk menjadi sumbu filosofi yang akan kita ajukan kepada UNESCO. Ini lebih baik kalau kita lihat langsung, Mbak. Kita akan naik langsung menggunakan? Menggunakan bus Heritage Track. Oh, khusus untuk melihat sumbu filosofi di Yogyakarta, dan begitu ya? mendengarkan penjelasannya, apa itu sumbu Oke, filosofi. ini menarik sekali pemirsa. Baik, kita mungkin langsung saja Gusti Bendoro, tapi sebelumnya terima kasih Pak Singgih atas Sama-sama. waktunya sudah berbagi bersama Mohon maaf, kami Mbak di Bobi segmen dan ini. Gusti Bendoro saya nggak bisa ikut karena ada kegiatan lain. Oke, baik. Terima kasih Pak Singgih. Siap. Iya. Gusti Bendoro, mungkin langsung saja kita. Oh, ini bisnya. Iya. Pemirsa, saat ini saya sedang berkeliling kota Yogyakarta menggunakan bus Jogja Heritage Track bersama dengan Gusti Bendoro. Nanti kita akan melewati jalur mana saja, Gusti? Ya, pertama kita nanti akan ke Panggung Krapia. Nanti dari Panggung Krapia kita akan melihat ada vegetasi di kanan kirinya, lalu jalan menuju ke Keraton. Nah, tapi kita belum berhenti di Keraton nih. Kita muter dulu, kita lihat Tugu dulu. Nanti dari Tugu akan kita bercerita lagi sumbu filosofi perjalanannya, lalu melewati Malioboro dan akan berakhir di Keraton lagi. Oke, sumbu filosofis. Tadi Ya. Gusti Bendoro sempat menyebut begitu. Sebenarnya sumbu filosofis ini apa? Jadi sumbu filosofi ini adalah sumbu imajiner yang memang dibentuk pada saat pembangunan keraton di era Hamengkubuwono pertama. Nah, jadi sumbu filosofi ini memang melambangkan kehidupan. Jadi kalau dari Panggung Krapia itu melahirkan simbol pada saat kita lahir. Lalu kita beranjak dewasa, bertemu dengan jodoh gitu ya, mungkin jatuh cinta dan lain sebagainya. Tetapi pada saat filosofi di Tugu sampai ke Keraton, ini lebih kepada filosofi setelah kita dewasa, setelah kita berkeluarga,
kita tentunya menuju ke keraton itu ada halangan-halangannya, menuju ke simbol kesucian hidup gitu ya. Itu adalah simbol dari keraton dan ini melewati beberapa tahapan. Contohnya adalah godaan-godaan duniawi. Malioboro itu banyak sekali godaan duniawi dari segi harta. Begitu, harta, tahta, dan wanita. Oh ya, oke. Oke, berarti ini ada artinya masing-masing begitu ya. Nah, kemudian ini sumbu filosofis ini merupakan sesuatu yang menarik karena sepertinya masyarakat awam belum banyak yang mengetahui. Nah, kemudian kenapa Gusti masyarakat terutama dari luar Yogyakarta ini harus mengetahui hal ini? Ya, adanya Jogja Heritage Track ini memang untuk mengedukasi ulang kembali kepada masyarakat luas untuk mengetahui arti-arti filosofi dari perjalanan sejarah ini gitu ya. Sehingga mereka bisa mengetahui bahwa keraton itu dibuat tidak main-main. Tentu ada filosofi-filosofi hidupnya. Lalu setelah itu memang kita sedang mengusung ini menuju ke UNESCO. Oh, sudah sampai tahap? Sudah sampai tahap kemarin terakhir dari pihak UNESCO sudah visitasi yang final ke Jogja. Harapannya kita dalam waktu dekat mendapatkan kabar gembira gitu ya. Karena ini sudah perjalanan sudah lumayan lama, sudah sekitar 8 tahun perjalanan. Jadi dari kita merevisi kembali sampai akhirnya kita mengajukan kepada UNESCO kembali dan akhirnya baru 2 bulan yang lalu kita ada visitasi di Jogja. Oh wow, berarti tinggal selangkah lagi begitu ya Gusti. Oh masih panjang sebenarnya. Masih panjang karena paling tidak mereka sudah mengatakan ini cukup untuk diajukan ke UNESCO, lalu prosesnya masih agak beberapa tahap lagi dan akhirnya nanti sampai matang kita mendapatkan pengakuan UNESCO. Kemudian Yogyakarta dan kebudayaan, Ya. ini kan dua hal yang sangat erat begitu ya Gusti. Kemudian bagaimana dari pihak pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri untuk mengajak anak muda, apalagi di era digitalisasi yang serba cepat begitu, agar tetap ikut melestarikan budaya? Tentunya karena kami memiliki dana keistimewaan, ini merupakan suatu support yang luar biasa. Karena dengan dana keistimewaan ini maka bisalah kita lebih menguri-uri atau lebih bisa sampai akar rumput kita gerakkan untuk melestarikan budaya tadi. Contohnya seperti sumbu filosofi ini. Ini mengajukan ke UNESCO itu tidak hanya ini loh cerita sejarah saja, tapi bagaimana dari tiap kelurahan itu ada komitmen dengan pemerintah daerah untuk menjaga cagar budayanya dan juga aktivitas kebudayaan di tiap kelurahan. Karena itu juga menjadi nilai poin dari UNESCO. Jadi tidak hanya bagaimana pemerintah itu melakukan perbaikan terhadap struktur bangunannya, tetapi bagaimana juga masyarakat itu juga melestarikan yang disebut sumbu filosofi. Bagaimana masyarakat juga ikut melestarikan begitu ya? Karena sebenarnya kalau saya sering bilang adalah culture is timeless ya. Kalau tourism is borderless, culture is timeless. Jadi bagaimana kita bisa repackaging culture tersebut sehingga bisa bersahabat dengan generasi milenial dan juga Z. Oke, nah berarti setelah ini kita akan berkeliling kota Yogyakarta, kemudian kita akan kemana lagi Gusti? Kita akan mengunjungi kampung wisata di Gedong Kiwo. Oh ini salah satu yang juga tengah dikembangkan oleh Pemprov DIY begitu ya. Ada apa di sana? Nanti kita lihat aja di sana. Oke baik, kita jalan-jalan dulu ya. Iya. Sumbu filosofis ini kita kenalkan kepada masyarakat di DIY atau di Jogja pada khususnya. Itu ada salah satunya melalui dengan program bus Jogja Heritage Track yang pada tahun ini kita fokuskan di sumbu filosofis agar sumbu filosofis itu betul-betul dikenal oleh masyarakat dan betul-betul masyarakat Jogja itu mengetahui lebih detail berkaitan dengan sumbu filosofis. Oke, semoga kita sudah sampai Gusti. Siap. Halo Gusti. Terima kasih. Ada apa ini Gusti? Ini rumah limasan. Rumah autentik dulu bentuknya seperti ini. Oh ini masih asli Yogyakarta masih Iya. seperti ini begitu.
Betul. Oke, selain ini ada apa lagi? Di seberang kita ada batik rumah. Ini lumayan rame untuk produksi batik di sini. Oke, kita akan lihat ke dalam. Boleh? Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di sentra batik yang ada di Kampung Wisata Gedong Kiwo, dan saya dan Gusti Bendoro ini sudah ditemani oleh Mas Aldi Dianto, Ketua BP2KY. Mas Aldi, kita lihat ini sangat luar biasa ya Kampung Wisata. Kemudian apa yang ditawarkan di sini? Ya, di Kampung Wisata nanti Gedong Kiwo ini ada beberapa potensi-potensi, yaitu tadi ada 2 bangunan bersejarah yang mempunyai kaitan dengan keraton. Pengunjung yang datang ke sini pun bisa mencicipi kuliner khas dari Gedong Kiwo yang kebanyakan juga dari bahan dasar tahu. Harus dicoba pepes tahu sama Pepes tahu, botok tahu. Nah ini harus dicatat ya pemirsa ya. Oke, ada apa lagi Mas Aldi? Ada satu lagi ini yang memang saat ini sedang ada di sini, ini sentra batik, yaitu batik rumah. Ini merupakan salah satu UMKM yang sekarang sedang ngehits di Jogja, dan ini dulu perjuangannya dari kecil, sekarang sudah besar dan banyak dikunjungi wisatawan-wisatawan. Gusti, UMKM ini kan salah satu kunci ya untuk memajukan kampung wisata yang ada di Yogyakarta. Nah, kemudian bagaimana peran dari pemerintah provinsi untuk mendukung UMKM dan pastinya untuk mendukung kampung wisata tersebut? Memang program dari pemerintah itu ada beberapa, ada cukup banyak ya. Contohnya memang bagaimana kita bisa mencoba untuk mendigitalisasi. Jadi mendorong teman-teman UMKM ini untuk masuk ke dunia digital. Tidak hanya untuk payment gateway-nya saja, payment-nya menggunakan digital, tetapi bagaimana bisa diakses dari Sibakul dan lain sebagainya. Sibakul ini adalah seperti e-commerce milik dari pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, tentunya UMKM ini itu memang menjadi perputaran ekonomi di tengah pariwisata. Kalau industri pariwisata itu sendiri kan hanya mendatangkan orang saja, tetapi perputaran ekonominya itu semuanya ada di UMKM-nya. Justru dari UMKM itu sendiri ya. Oke. UMKM itu menjadi jantung. Nah, responsibility and sustainable tourism. Bagaimana Gusti menerapkan ini? Kita tahu pariwisata di Yogyakarta ini banyak sekali. Ya. Nah, ini memang menjadi fokus dari pemerintah daerah dan juga teman-teman stakeholders di pariwisata untuk bagaimana kita bisa mewujudkan itu. Jadi mimpinya adalah memang sustainable, responsible, dan quality tourism. Jadi Jogja ini masih terkenal dengan murah, tapi jangan sampai kita ini murahan, istilahnya gitu ya. Jangan sampai murahan. Betul, jadi bagaimana kita bisa menghadirkan kualitas-kualitas yang memang bagus, tetapi dengan harga yang affordable tentunya. Nah, tentunya ini programnya nggak cuma setahun 2 tahun, karena ini harus jangka panjang, karena kita harus rethinking tourism lagi, menyadarkan kepada teman-teman di industri pariwisata bahwa tidak hanya keuntungan saat ini semata, tapi harus jangka panjang. Berkelanjutan. Tentunya, betul, berkelanjutan. Nah, tentunya ini harus kita mulai kembali dari membuat master plan tiap kampung kelurahan, kampung wisata. Oke, nah itu dari sisi pelaku wisata. Nah, Mas Aldi, bagaimana menarik wisatawan yang datang ke Jogja ini juga tertarik untuk datang ke kampung-kampung wisata? Iya, betul. Jadi kami dari pemerintah kota, saya Badan Promosi Kota Yogyakarta, itu mempunyai beberapa program. Jadi seperti kemarin dalam rangka ulang tahun Kota Jogja, kita mengundang media dari seluruh Indonesia, 4 itu dari Malaysia. Kita undang untuk datang ke Jogja, mereka merasakan farm trip, family recreation trip, untuk mengetahui potensi apa saja yang ada di Kota Jogja. Lalu kampung wisata, dan yang terakhir itu karena ada kegiatan karnaval Kota Jogja yang menjadi puncak acaranya. Ikonnya Jogja ya. Ikonnya Jogja, Gusti. Itu mereka diberikan stage khusus untuk bisa meliput itu dan bisa membranding ke luar daerah. Untuk pengunjung itu bisa
tertarik ke Jogja. Oke. Itu salah satunya, Mbak Putri. Oke. Yang kabar gembiranya lagi pemirsa, Yogyakarta pada Februari 2023 akan menjadi tuan rumah dari ASEAN Tourism Forum. Betul. Sudah sampai mana persiapannya, Gusti? Persiapannya ya mungkin bisa dibilang sudah mendekati 60% mungkin ya, Mbak. Kalau dari segi bangunannya memang sedang kita renovasi dan touch up. Memang dari Kementerian Pariwisata juga meminta kita untuk segera memperbaiki karena memang ini menjadi ajang internasional yang cukup bergengsi ATF ini. Nah, ini ada dari negara-negara ASEAN akan datang gitu ya, ada B2B-nya dan ada juga B2C-nya. Jadi ini kita sangat semangat banget, antusias banget akan ini ada di Jogja karena setelah 20 tahun ini kembali lagi ke Jogja. Okay. Dan beberapa waktu yang lalu Pak Sandiaga Uno pun mengatakan bahwa recovery di Jogja ini adalah paling tinggi di Indonesia dengan occupancy rate-nya di atas 90%. Wow, ini luar biasa. Nah, kemudian pastinya dengan adanya ATF ini pasti akan berdampak besar begitu terhadap pariwisata dan UMKM yang ada di Jogja. Seperti apa? Nah, kita memang menjadi target dari pemerintah daerah istimewa Jakarta untuk menjadi top 10 one of the best di Southeast Asia. Jadi ATF ini merupakan pintu gerbang besar yang akan membuka kita ke sana. Karena kalau kita sudah lihat list buyer yang akan datang ke Indonesia, tidak hanya dari Asia saja, tetapi dari negara-negara Eropa yang memang sebenarnya belum pernah datang ke Indonesia. Dari Finland, dari berbagai macam negara ini sudah siap untuk datang ke Jogja, melihat pamerannya, melihat traffic-nya, dan juga tentunya melihat Jogja juga sekitaran. UMKM nanti juga akan dilibatkan. Betul. Jadi kita akan ada satu area di mana itu hanya khusus UMKM Jogja yang akan hadir di situ. Nah, ini merupakan kesempatan emas untuk kita bisa akhirnya nanti dapat buyer-buyer dari luar dari Jogja, bahkan luar dari Indonesia gitu ya. Harapannya nanti kita bisa memboosting ekspor kita. Sudah siap Mas Aldi? Menyongsong dan juga mengarahkan teman-teman pelaku wisata di Yogyakarta untuk menyambut ATF begitu. Harus siap, Mbak Putri. Terima kasih Gusti Bendoro sudah mengajak saya berkeliling Yogyakarta melihat potensi yang luar biasa dari pariwisata dan budaya Yogyakarta yang mungkin belum banyak orang awam tahu begitu. Terima kasih juga Mas Aldi sudah berbincang bersama kami. Semoga ATF 2023 di Yogyakarta nanti bisa berjalan dengan lancar dan juga sukses. Oke. Denyut pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta memang tak pernah berhenti. Daerah ini selalu menjadi tempat bagi banyak orang untuk kembali dan kembali lagi. Saat ini Jogja tengah berupaya berbenah untuk menerapkan pariwisata yang berkelanjutan tak hanya dalam bidang ekonomi namun juga sosial dan lingkungan. Diharapkan dengan cara ini Jogja bisa semakin mendongkrak pariwisatanya tak hanya di mata wisatawan domestik saja namun juga mancanegara. Dari daerah istimewa Yogyakarta untuk Indonesia.